Kalian santai, silakan kalau mau sambil makan, sambil ngemil, sambil ngopi, sambil teh, sambil ngerokok kalau mau silakan. Santai saja, biar nggak tegang. Siap, kita memang santai kok, Prof. Aku kalau Prof santai, kita makin santai. Jadi apanya itu kecerdasan itu lebih gampang diserap, Prof. Ya betul, ya ini yang namanya pacifier ya, biar membuat santai gitu. Yes. Oke, langsung saya mulai. Ini saya ulangi sedikit presentasi saya yang lalu tentang Atlantis ya. Dari mana sih kisah Atlantis itu? Ya. Atlantis itu berawal dari Mesir. Mesir bagian utara ini ada yang namanya dulu namanya Sais, sekarang namanya San Al-Hajar. Ada sebuah kuil di sini di mana di dinding kuil itu terdapat prasasti yang bercerita tentang Atlantis. Ya. Dan ada orang Yunani yang pergi ke Mesir ini, ketemu dengan pendetanya di sana, diceritakan tentang kisah Atlantis ini. Nah, kemudian orang Yunani inilah yang menyebarkan ke masyarakat Yunani. Belum saya buat diagramnya seperti ini. Jadi ini paling atas ini sumber utamanya adalah dari Sonces. Ini adalah seorang pendeta di kuil tersebut yang hidup kira-kira 600 sebelum Masehi. Jadi kisah ini diceritakan 600 sebelum Masehi. Nah, orang Yunani yang datang sana itu namanya Solon. Ini seorang negarawan, seorang pujangga, dan juga seorang perumus hukum di Yunani, di Athena. Nah, dia mengunjungi kuil itu, nah diceritakanlah sama Sonces mengenai kisah Atlantis itu dengan membaca prasasti yang ada di dinding. Nah, ini karena ada perbedaan, orang Mesir ini ilmu pengetahuannya waktu itu sudah cukup maju. Mereka sudah sanggup melayari bahkan sampai ke Nusantara, jadi punya pengetahuan yang luas. Nah, orang Yunani tidak. Ini masih sempit pengetahuannya waktu itu ya, hanya mungkin di sekitar Mediterania saja di situ. Nah, di sini ya bagaimana menjelaskan kepada orang yang tidak memiliki pengetahuan, ya dia gambarkan dengan beberapa gambaran-gambaran atau simbol-simbol atau isyarat-isyarat di mana sih itu lokasi Atlantis. Itulah bagaimana kisah Atlantis itu diceritakan pertama kali. Nah, kemudian dari Solon ini ya, turun-menurun ya, sampailah kepada Plato atau Platon ya, yang hidup 360 sebelum Masehi. Jadi ini ada perbedaan waktu 240 tahun. Nah, Solon ini kemudian menerjemahkan kisah, diterjemahkan dalam bahasa Yunani, dan juga mengganti nama-nama. Nama-namanya semua diganti supaya masyarakat Yunani itu dapat dengan mudah menyerap ceritanya dan menuliskannya dalam puisi. Ini bahasanya ini ya. Aslinya di prasasti itu adalah Mesir purba, baik bahasa maupun namanya ya. Kemudian Sonces itu Mesir kuno, Solon itu Yunani kuno, dan Plato juga Yunani kuno. Itu kira-kira alur perjalanan kisah Atlantis ini. Nah, tulisan di prasasti tersebut sekarang sudah tidak ada. Prasastinya sendiri sudah tidak ada, kuilnya juga sudah tidak ada, sudah hancur. Kemudian yang tulisannya Solon juga sudah tidak ada. Yang tinggal hanya tulisannya Plato. Ini disimpan dengan baik di Yunani, sampai sekarang masih ada. Dia tulis dua dialog yang menceritakan tentang Atlantis itu, yaitu Timaios dan Kritias. Ini jadi Timaios dan Kritias ini ya, ada, kalau saya print itu ada 22 halaman dalam bahasa Yunani kuno. Ini kemudian saya terjemahkan, saya coba terjemahkan sendiri, walaupun juga merujuk pada referensi yang ada, penerjemah yang ada, tapi saya rasa satu persatu, kata per kata. Jadi saya harus belajar bahasa Yunani selama 5 tahun. Nah, kemudian dari situ saya meneliti
tentang Atlantis ini. Utamanya adalah mencari di mana Atlantis ini, yang sebenarnya di mana gitu. Karena ada banyak sekali teori di seluruh dunia ada teorinya. Ya. Nah, ini mulai tahun 2010 saya mencoba mencari setelah adanya waktu itu booming tentang Atlantis oleh Profesor Santos dari Brasil. Nah, saya mencoba mencari juga melanjutkan penelitian beliau. Ada 6 metode yang saya gunakan. Yang pertama adalah pendekatan multidisipliner. Yang pertama. Yang kedua adalah interpretasi sumber primer. Yang ketiga adalah identifikasi petunjuk kontekstual. Nanti akan saya jelaskan. Yang ketiga adalah analisis penyaringan atau pengerucutan. Yang kelima adalah consilience. Ini adalah adanya bukti-bukti yang saling terkait dan membentuk suatu narasi yang lengkap. Yang keenam adalah bagaimana membuat sebuah teori dari hipotesis. Dalam paparan kali ini, saya hanya menekankan 3 hal yang pertama ini. Ini yang pertama adalah tentang multidisiplin. Jadi banyak yang saya harus pelajari dari semua segi bidang ilmu ini. Dari narasi yang ditulis oleh Plato. Namun yang paling utama di sini adalah pertama adalah linguistik ya. Yang kedua adalah filsafat. Walaupun semua akan digabung menjadi satu di sini. Nah, dari sini kemudian saya membuat hipotesis-hipotesis untuk mencari di mana lokasi Atlantis itu. Inilah yang saya terbitkan dalam bentuk buku dan juga saya seminar-seminarkan beberapa kali, sudah nggak terhitung ya sampai sekarang ya, termasuk seminar-seminar internasional. Ini penelitian saya baru sampai saat ini, baru sampai di sini. Ya. Nah, saya harapkan nanti akan bisa lanjut masuk ke arkeologi. Artinya udah ada penelitian lapangan. Ya. Sudah banyak yang ingin melakukan ini ya, tapi ya saya kira tidak akan cepat ya, karena nanti perlu proses dan perlu uang yang banyak. Nah, saya tekankan lagi bahwa di sini dari segi linguistik saja. Namun dari filsafat yang mendukung linguistik ini ada ilmu yang namanya semiotika atau semiotics. Ya. Ini adalah cabang ilmu filsafat yang mempelajari tentang isyarat atau sign. Isyarat terdiri dari 3 komponen, yaitu pengisyarat ya, atau signifier, kemudian terisyarat atau signified. Nah, ini dua-duanya ini yang mengeluarkan adalah Saussure, dan kemudian Peirce ini menambahkan satu komponen lagi, yaitu penafsir atau interpretan. Ini maksudnya sebuah sign atau isyarat itu memiliki komponen, yaitu pengisyaratnya sendiri, kemudian yang terisyarat artinya bendanya sendiri atau objeknya sendiri, dan yang menghubungkan keduanya, yaitu penafsir. Ini tidak hanya di dalam linguistik saja, tapi di semua bidang ilmu digunakan. Di dalam linguistik misalnya, sebuah kata-kata atau kalimat tidak akan mempunyai makna kalau tidak ada isyarat. Nah, kemudian Peirce ini membuat 3 macam pengisyarat. Dari komponen pengisyarat ini ada 3 macam, ya, yang disebut dengan triadic model triad, karena terdiri dari 3. Yang pertama adalah ikon bagi pengisyarat itu adalah kemiripan fisik dengan yang terisyarat. Jadi kemiripan dengan objeknya sendiri. Yang kedua adalah indeks, yaitu bukti tentang adanya terisyarat. Yang ketiga adalah simbol, memiliki hubungan budaya dengan terisyarat. Ini contohnya,
ya, ikon ya. Ini ada foto ya ini, foto pohon ya. Kita melihat ini adalah sebagai foto pohon, bukan pohon ya. Nah, ini merupakan representasi dari pohon itu sendiri atau yang sebenarnya. Ya. Itu yang disebut dengan ikon. Yang kedua adalah indeks. Ini contohnya. Ada asap dari kejauhan ya. Ya, ini bisa kita lihat langsung atau dari foto. Nah, kalau asapnya sendiri itu adalah ikon. Di dalam foto itu adalah ikon. Nah, kalau kita melihat langsung ke lapangan, ini adalah terisaratnya ya. Nah, tapi bukan itu lokusnya atau fokusnya bukan pada asapnya, tapi apa yang menyebabkan adanya asap. Ya. Tentu ada proses pembakaran. Artinya dengan adanya asap ini berarti ada proses pembakaran yang tidak bisa kita lihat di sini. Nah, ini adalah bukti. Yang namanya bukti asap itu adalah hasil dari proses pembakaran, bisa api atau bara. Gitu. Yang ketiga adalah simbol. Ini harus memiliki hubungan budaya. Artinya, yang menerima isyarat itu, atau misalnya kita yang baca teks, atau yang kita melihat gambar, harus sudah memiliki pengetahuan tentang budayanya. Contohnya adalah ini, bendera merah putih. Bendera merah putih ini kalau orang tidak mengerti budaya, dia tidak ada artinya apa-apa, tidak berbicara apa, tidak punya makna apa-apa. Tapi karena ini adalah sebuah budaya, ini langsung orang tahu bahwa ini bendera Indonesia. Ini yang namanya simbol. Nah, simbol ini memang tidak memiliki hubungan langsung, jadi harus dengan melalui budaya atau culture. Nah, triadik model ini digunakan di hampir semua ilmu pengetahuan, termasuk juga linguistik. Juga dalam proses pengadilan misalnya, mencari bukti ya, itu dengan 3 macam ini. Kalau ada bukti langsung, ya, ikon ya, misalnya foto kejadian atau video kejadian atau keterangan saksi, itu masuk ke dalam ikon. Tapi kalau tidak ada itu harus dicari. Adakah indeks? Ya. Adakah bukti atau bukti lain yang menunjukkan bahwa kejadian itu ada? Ya. Tapi kalau indeks tidak bisa ditemukan dengan simbol. Nah, simbol ini memerlukan culture ya. Biasanya adalah dengan memanggil saksi ahli ya. Karena di situ hanya simbol. Contohnya misalnya kasus penghinaan misalnya. Nah, itu kan harus berdasarkan budaya. Apakah betul itu penghinaan? Misalnya begitu. Nih, mudah-mudahan jelas ya. Mungkin ada beberapa contoh lagi misalnya untuk ikon ini misalnya. Gampang sekali, pokoknya semua benda yang terlihat, yang difoto sama persis, ya, atau digambar sama persis, atau di sketch sama persis, itu adalah ikon. Itu mewakili dari objeknya sendiri. Dan kalau indeks ini contohnya misalnya, nah, sewaktu hujan ada air menetes dari genteng, misalnya. Itu adalah bukti bahwa genteng itu bocor. Dan tidak ada kemungkinan lain ya, bocor. Itu. Walaupun kita tidak lihat bocornya, tapi itu adalah bukti. Kemudian misalnya ban kempes misalnya. Nah, itu juga kita bisa melihat ban kempesnya, tapi kita tidak bisa melihat bocornya. Nah, itu dapat dipastikan bahwa itu bocor bannya. Kemudian yang memiliki hubungan budaya ini, contoh lain misalnya rambu lalu lintas. Bagi orang yang tidak mengenal budayanya, culture-nya, maka dia tidak akan mengenal. Itu contoh simbol. Kemudian juga huruf-huruf ini juga ini adalah simbol. Jadi isyarat simbol huruf-huruf ini. Bagi yang tidak bisa baca, maka dia tidak akan mengerti maknanya. Baik, berikutnya. Nah, ini saya gunakan ya
model triad tadi ke dalam teks dan konteks dalam pencarian advantage. Pemaknaan suatu ungkapan harus dianalisis tidak hanya dalam sistem linguistik, tetapi tidak hanya kata-katanya saja artinya ya, tetapi juga dengan mempertimbangkan lingkungan sosial di mana hal itu terjadi. Jadi tidak tekstual saja yang memberikan makna dari suatu ungkapan, tapi juga lingkungan sosialnya, di mana itu ditulis, atau di mana itu dikatakan, atau di mana itu disebutkan. Kemudian juga hubungan dengan teks-teks yang lain, secara lingkungan. Nah, jadi keduanya harus dipertimbangkan. Jadi makna suatu ungkapan harus diprediksi berdasarkan konteksnya, tidak hanya teksnya saja. Nah, konteks, ya. Konteks dalam linguistik atau juga sering disebut dengan konteks verbal adalah kata-kata dan kalimat yang mengelilingi suatu wacana atau diskurs, ya. Atau suatu kalimat misalnya ya, itu mengelilingi kata-kata dan yang membantu untuk menentukan maknanya. Jadi konteks itu tidak hanya berdasarkan kata itu sendiri, tapi juga kata-kata yang lain yang berhubungan, dan bahkan juga keadaannya, di mana itu, kapan, dan sebagainya, itu menentukan makna dari sebuah kalimat. Dalam pengertian yang lebih luas, konteks dapat merujuk pada aspek apapun dari suatu peristiwa, di mana suatu ungkapan terjadi, termasuk latar sosial dan status pembicara, dan orang yang diajak bicara. Nah, ini artinya konteks itu adalah nyawa dari suatu teks. Gitu. Kalau kita WA ya, itu kita hanya mengirimkan teks. Ya. Nah, kita harus mengisi nyawanya. Kadang-kadang harus menggunakan ikon, ya, kita senang, kita sedih, itu ya. Dan kadang-kadang juga dapat salah pengertian kalau kita tidak jelaskan, karena yang di situ yang ada adalah teks. Itu contohnya, antara teks dan konteks. Ini adalah contoh sebuah konteks. Saat terdampar di sebuah pulau terpencil, sekelompok anak percaya ada makhluk berbahaya yang bersembunyi di dalam semak-semak. Simon adalah anak pertama yang mengenali ancaman ini, mengungkapkan kepada anak-anak yang lain bahwa mungkin dia berkata dengan ragu-ragu, mungkin ada binatang buas. Ya. Nah, ini fokusnya atau lokusnya adalah makhluk berbahaya. Nah, ini makhluk berbahaya ini seperti apa, bagaimana, di mana, kapan, benar-benar ada atau tidak, ini diterangkan oleh lingkungannya di sini. Ya. Nah, ini bisa kita lihat di sini ada satu makna terdampar, artinya anak-anak tersebut baru mengenali pulau itu. Belum pernah di situ, belum tahu ada atau tidaknya. Nah, kemudian juga makhluk itu tidak terlihat, tersembunyi di dalam semak-semak. Ya, belum tentu ada juga. Nah, Simon ini mungkin menakut-nakuti atau gimana? Mungkin, tapi dia menuliskan mungkin ada binatang buas. Ini baru mungkin. Jadi ini artinya secara kontekstual ada kemungkinan seekor makhluk berbahaya, bisa binatang buas, bisa bukan ya, di pulau terpencil itu, di balik semak-semak. Tapi itu baru kemungkinan, belum tentu ada. Baik. Nah, ini sebuah quote dari saya. Ya. Bahasa adalah pengejawantahan rasa. Namun sebanyak-banyaknya kata tidak akan mampu untuk sepenuhnya mengungkap rasa. Jadi rasa itu adalah ada di dalam hati. Tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata, walaupun sebanyak-banyak pun tidak dapat diungkapkan. Rasa itu dapat diibaratkan, dapat dianalogkan dengan sebuah lukisan. Kalau kita tidak bisa menceritakan lukisan itu kepada orang lain, sebelum orang lain itu melihat lukisan itu.
dengan kata-kata kita, orang itu tidak akan bisa membayangkan lukisan itu seperti apa. Mungkin hanya sebagian secara umum saja, ya. Tapi lukisan yang aslinya tidak akan tahu. Itu kira-kira. Baik. Yang berikutnya adalah petunjuk kontekstual. Nah, ini yang saya pakai nanti untuk menganalisis teks Atlantis. Petunjuk kontekstual atau konteks clues merupakan metode ilmiah untuk menafsirkan makna ungkapan berdasarkan konteks bacaan. Nah, di sini Plato menuliskan banyak petunjuk kontekstual dalam narasinya. Bukan Plato, yang mungkin Solon ya, atau bahkan mungkin pendeta Sonces ya memberikan petunjuk kontekstual karena yang dijelaskan adalah tidak punya pengetahuan tentang lokasi Atlantis itu. Ini kenapa? Karena Platon sendiri mengutip dari karya Solon yang merupakan penafsiran keterangan dari pendeta Mesir Sonces. Hal yang digambarkan tidak diketahui oleh masyarakat Yunani kuno. Nanti akan banyak contohnya di sini. Nama-nama tokoh dan tempat diganti agar masyarakat Yunani kuno mudah memahami. Jadi nama-nama tokoh ini dijadikan simbol, ya. Artinya sesuai dengan budaya setempat. Jadikan simbol, makanya namanya diganti. Ini contoh saya untuk menganalisis petunjuk kontekstual tadi. Yang atas ini adalah yang ditulis oleh Plato ya, dalam Yunani. Ini adalah romanisasinya seperti ini. Ya, at the first place, pertama-tama, dan quiet. Oh, ini karena ada beberapa arti ya. Yunani, sebuah kata Yunani kuno itu ini memiliki banyak arti, tidak sama dengan kata Yunani yang baru sekarang. Ini semua artinya saya cantumkan di sini. Whole, general condition, dan sebagainya ya. Nah, ini semua dapat memiliki makna secara kontekstual, atau pesan kontekstualnya adalah bahwa di sisi samudra dari Atlantis, dari daratan Atlantis itu, ini samudra, topografinya itu sangat terjal sekali dan menjulang tinggi. Ini adalah gunung-gunung di Jawa dan Sumatera. Ini salah satu contoh saja. Ada banyak sekali di sini, ada ratusan yang saya analisa seperti ini. Nah, terkait dengan itu, saya memiliki banyak petunjuk kontekstual. Nah, petunjuk kontekstual ini tidak berdiri sendiri-sendiri, tapi saling terkait, sehingga dapat dirangkai atau dibentuk menjadi sebuah konteks, ya, konteks yang besar, gitu. Yaitu di mana lokasi Atlantis itu, dengan yang disebut dengan konsilensi atau konvergensi bukti, jadi bukti yang konvergen, mengerucut, ya, atau konkordansi bukti yang saling konkordan, saling terkait, saling bekerja sama. Dalam ilmu dan sejarah adalah suatu prinsip bahwa bukti dari sumber yang independen dan tidak terkait dapat menuju pada satu kesimpulan yang kuat. Artinya ketika beberapa sumber bukti sepakat, ya, tidak ada yang bertentangan, kesimpulannya sangat kuat walaupun ketika belum ada satu pun sumber bukti secara signifikan berdiri sendiri. Pengetahuan ilmiah yang paling mapan didukung oleh konvergensi bukti. Kalau tidak, bukti tersebut relatif lemah. Jadi kalau tidak ada konkordansi atau konvergensi, atau tidak ada konsiliensi, maka itu adalah lemah. Sebuah teori akan lemah. Tidak akan menjadi konsensus ilmiah. Kalau digambarkan dengan diagram matematika adalah yang disebut dengan diagram irisan. Ada irisan, ya. Ini salah satu contoh petunjuk kontekstualnya, satu. Plentiful relevant, banyak
sekali gajah di Atlantis itu. Nah, gajah itu ada di Afrika waktu itu ya, ada di Afrika ya, kemudian di Asia ya, dan juga Asia Tenggara. Kemudian petunjuk kontekstual yang lainnya, contohnya adalah two season climate, dua musim, memiliki iklim dua musim. Iklim dua musim itu di dunia hanya ada 3, yaitu di Amerika Tengah, di Afrika Tengah, dan di Asia Selatan sebagian, juga di Asia Tenggara. Nah, selain itu masih banyak lagi petunjuk kontekstual yang lain, ya. Saya kumpulkan paling tidak ada 60, namun semuanya adalah konvergen, yaitu teriris pada satu bidang yang sama, atau satu luasan yang sama, yaitu Asia Tenggara. Nah, kalau dalam arkeologi, itu yang disebut dengan Porset model. Porset itu adalah pecahan tembikar, atau dalam bahasa Jawanya adalah kereweng. Kalau kita menemukan kereweng dalam galian arkeologi, nah kereweng-kereweng ini, apakah ini dari satu benda yang sama, itu bisa kita tekan vaksin, nomor vaksin, tanggal vaksin wis sudah. Ini kantor Pak, Panoma. Tolong Jo, matikan dulu mic orang itu. Ya Bang. Ya. Oke, lanjut Prof. Ya, saya lanjutkan. Ya. Pecahan tembikar ini bisa dirangkai sedemikian rupa, kalau itu memang dari satu benda yang sama, menjadi sebuah benda, sebuah tembikar. Walaupun mungkin ada beberapa yang hilang ya, ini contohnya yang hilang ya, tetapi secara keseluruhan ini sudah membentuk satu tembikar. Kita bisa melihat ya, di sini sebuah tembikar, ya, walaupun ada yang bolong-bolong ya. Bahkan ada informasi lain lagi yang bisa menyambung juga, tulisan misalnya. Gitu. Nah, kalau dalam pembangunan candi, ya, misalnya, itu adalah mengumpulkan runtuhan-runtuhan candi ini, kemudian dirangkai, digabung-gabungkan, ya, yang cocok, ya, sehingga nantinya akan dibentuk seperti apa candi tersebut. Walaupun juga pasti ada yang hilang juga, ya, bisa digantikan dengan batu yang baru. Atau lebih gampangnya lagi adalah kita menyusun puzzle seperti ini. Jadi pasal-pasal ini adalah yang saya maksud tadi adalah petunjuk kontekstual. Ada banyak petunjuk kontekstual, kita harus rangkai sehingga membentuk sebuah puzzle yang bisa terlihat maknanya, makna keseluruhan dari konteks-konteks tersebut. Ini. Nah, itu pendahuluan saya mengenai teorinya yang saya pakai. Nah, ini sesuai dengan tema kali ini, yaitu kehidupan masyarakat Atlantis berdasarkan analisis yang saya lakukan menggunakan metode-metode yang tadi. Ini. Yang pertama adalah keadaan alamnya, secara umum dulu ya. Ini ada teks, ini ditulis oleh Plato. Ya. Saya potong, ya. Saya ambil intinya saja karena banyak sebenarnya panjang supaya dapat saya presentasikan dengan mudah. Manfaat dari curah hujan tahunan. Tahunan atau musiman. Airnya berlimpah, matahari bersinar di atasnya, iklim hangat yang sangat baik, musim Plato menyebutkan panas dan dingin. Nah, ini maksudnya adalah kemarau dan hujan, karena di sana tidak ada musim panas dan dingin. Datarannya dikelilingi oleh sederetan pegunungan besar dan kecil yang indah. Nah, petunjuk kontekstual yang saya ambil di sini adalah bahwa Atlantis itu berada di daerah beriklim tropis dengan 2 musim. Jadi iklimnya adalah tropis seperti kita di sini ya, tidak ada salju. Kemudian yang lain, teksnya penuh dengan tanah yang subur dan kayu yang berlimpah di pegunungan, dibudidayakan oleh para petani sejati, melakukan usaha peternakan, mengagumi kehormatan dan kemuliaan alamnya, memiliki tanah yang terbaik di dunia,
2 kali setahun mereka memanen hasil bumi, tumbuh segala macam pohon yang tinggi dan indah karena keunggulan tanahnya. Ya. Ini boleh secara umum kita yang disebut dengan negara agraris, seperti Indonesia, Malaysia, dan negara-negara tropis lainnya. Ini yang memiliki sifat-sifat seperti ini, banyak air, kemudian tanahnya subur. Berikutnya, membuat saluran dan perairan, pelabuhan untuk kapal-kapal terbesar, dermaganya penuh dengan kapal besar dan gudang angkatan laut, kanal dan pelabuhan terbesarnya penuh dengan kapal dan pedagang yang datang dari segala penjuru, memiliki armada angkatan laut sebanyak 1.200 kapal. Nah, ini petunjuk kontekstualnya, makna kontekstualnya adalah memiliki aktivitas maritim yang tinggi. Ya. Nah, aktivitas maritim yang tinggi itu di mana lagi selain Asia Tenggara pada waktu itu. Teks berikutnya adalah mereka menggali tanah apapun yang dapat ditemukan di sana, padat atau curah, termasuk orikalkum. Dinding-dinding benteng dilapisi dengan kuningan, timah, dan orikalkum. Kuil suci yang didedikasikan untuk Klaitos dan Poseidon dilapisi emas, perak, dan orikalkum, dikelilingi oleh pagar emas. Di dalam dan di sekitar kuil ditempatkan patung emas. Nah, ini petunjuk kontekstualnya adalah terdapat banyak bahan tambang yang berharga. Artinya Thales itu juga negara tambang, negara agraris, negara maritim, juga negara tambang. Nah, kalau sekarang gimana lagi kalau bukan Indonesia? Dan akan ada lagi, terdapat banyak gajah di daratan tersebut. Demikian pula berbagai jenis satwa-satwa lain yang hidup di danau, rawa, dan sungai, dan yang tinggal di pegunungan dan dataran. Dan terdapat hewan yang paling besar dan paling tamak. Nah, ini petunjuk kontekstualnya atau maknanya adalah terdapat aneka ragam satwa, memiliki keanekaragaman satwa yang tinggi. Ini ditekankan secara khusus sama yang bercerita, yaitu pendeta Soncis tadi. Nah, ini juga merupakan sifat dari tanah di Indonesia, di Asia Tenggara. Di ini banyak binatang. Dan teks berikutnya, di sisi lain adalah laut yang nyata. Ada 7 pulau di laut tersebut, adalah jalan untuk menuju pulau-pulau lain, menjulang dan terjal yang berada di sisi samudera. Nah, petunjuk kontekstualnya adalah terdapat laut, pulau, dan samudera. Artinya di lingkungan kepulauan. Atlantis itu berada di lingkungan kepulauan. Ya. Ini adalah juga kondisi kepulauan kita, Nusantara. Jadi kehidupan masyarakat Atlantis ya bisa bayangkan tadi ya, agraris, maritim, ya, tambang, banyak satwa, dan juga banyak pulau. Ya. Jadi seperti di Indonesia sekarang. Artinya terdapat dataran yang rata, menurun menuju ke laut, dilingkupi oleh pegunungan, mengarah ke selatan, terlindung dari utara, dikelilingi oleh sederetan pegunungan besar dan kecil yang indah, dengan desa-desa dan rakyat yang makmur, sungai, rawa, dan padang rumput. Terdapat berbagai macam kayu, berlimpah untuk setiap macam karya, berbentuk persegi panjang dan lonjong, panjangnya 3.000 stadium atau kira-kira 555 km, dan lebarnya 2.000 stadium atau 3.700 km. Nah, ini berdasarkan teks dan konteksnya, itu saya mencari di mana dataran ini. Saya cari ke seluruh dunia, saya cari yang memiliki deskripsi atau konteks seperti ini.
Nah, cuma ada satu yang paling cocok ya, yang paling cocok itu ada satu, yaitu di kira-kira bagian Kalimantan sisi selatan. Dan sebagian sekarang sudah terendam di bawah laut. Dan di sini kita bisa lihat kalau sekarang ini adalah Provinsi Kalimantan Tengah dan bagian Kalimantan Selatan itu adalah tanah yang subur dan juga indah, ya, karena di atasnya ada pegunungan ya, gunungan Muler Swanar itu sangat indah. Kemudian yang kedua saya berbicara tentang produk. Apa sih produknya orang Atlantis itu? Yang pertama, penuh dengan tanah yang subur dan kayu yang berlimpah di pegunungan. Dibudidayakan oleh para petani sejati, melakukan usaha peternakan, mengagumi kehormatan dan kemuliaan alamnya, memiliki tanah yang terbaik di dunia, 2 kali setahun mereka memanen hasil bumi, dapat kayu atau pohon atau hutan yang berlimpah untuk pekerjaan pertukangan, dan cukup untuk pemeliharaan satwa. Nah, ini maknanya atau petunjuk kontekstualnya adalah produk pertanian yang maju, peternakan, perkebunan, dan kehutanan. Ini berhubungan juga dengan negara agraris tadi. Jadi pertaniannya maju, termasuk juga peternakan, perkebunan, dan kehutanan. Nah, produk yang lain adalah ini, dinding-dinding bentengnya dilapisi dengan kekuningan atau perunggu. Bahasa Yunani kunonya sama, timah, dan orichalcum. Kuil suci yang didedikasikan untuk Kleitos dan Poseidon dilapisi emas, perak, dan orichalcum. Dikelilingi oleh pagar emas. Di dalam dan di sekitaran kuil ditempatkan patung-patung emas. Nah, ini adalah produk tambangnya, yaitu emas, perak, timah, kuningan atau perunggu, dan ada satu hal yaitu orichalcum. Nah, ini di teksnya Plato menuliskan bahwa orichalcum itu adalah suatu material yang mahal di bawahnya emas. Nah, sifat fisiknya adalah berwarna merah, berkilau, ya, sangat berkilau itu. Nah, kalau teori-teori lain ini orichalcum itu sejenis logam, ya. Jadi mereka ada yang bilang campuran emas, perak, timah, dan sebagainya. Tapi sampai saat ini pun tidak ada logam yang berwarna merah, ya, seperti dituliskan oleh Plato, ya, dan juga berkilau. Nah, perkiraan saya, di teori saya menghipotesis bahwa orichalcum itu adalah zirkon. Zirkon itu adalah material yang banyak terdapat di Kalimantan, di sisi selatan, jenis batu. Kalau sudah jadi adalah seperti batuan. Ya. Tapi ini kalau di dalam ditambangnya ini berupa butiran pasir, ya, yang kemudian harus diolah, dipanaskan, sehingga membentuk sebuah batu seperti ini, kemudian digosok menjadi sebuah batu yang indah. Nah, ini biasanya dipakai untuk intan imitasi daripada intan. Nah, kata zirkon sendiri itu berasal dari bahasa Persia, sorghum. Kemudian orang Jerman menuliskannya zirkon. Mungkin juga yang didengar oleh Solon itu adalah sorghum. Namun yang dikatakan oleh beliau itu adalah sorghum. Namun Solon mendengarnya tidak terlalu jelas sehingga ditulis orichalcum. Seperti itu bisa saja. Dan ini tidak dikenal oleh orang Yunani. Plato dengan jelas menulis bahwa sorghum itu tidak dikenal oleh orang Yunani. Jadi kata namanya itu juga diambil dari tempat lain. Nah, produk yang berikutnya adalah dan buah-buahan yang memiliki kulit keras, airnya dapat diminum, dagingnya dibuat makanan, dan menghasilkan banyak urapan, minyak urapan. Nah, ini ya tidak ada lain kecuali kelapa. Yang memiliki deskripsi teks seperti ini, maknanya adalah kelapa. Dan bentuknya.
Hasil bumi yang ditanam, dikeringkan, menjadi makanan dan yang lainnya, merupakan bahan makan pokok yang berbentuk butiran curah. Ini hipotesis saya adalah padi atau beras, karena bahan makanan pokok yang berupa butiran. Produk berikutnya adalah berbagai hasil bumi yang beraroma atau semerbak atau wangi juga terdapat di negeri itu. Apakah itu umbi atau akar, daun-daunan, kayu atau esens atau minyak yang disarikan dari buah dan bunga, tumbuh dan berkembang di negeri itu. Nah, ini saya artikan sebagai rempah atau bumbu atau jamu ya, yang tentu ini adalah produk utama Indonesia, negeri kita ini. Rempah ini sudah sangat terkenal, memiliki rempah yang terbanyak dan dulu dicari oleh orang-orang lain di seluruh dunia. Kemudian produk yang berikutnya, penghasil banyak jenis kastanya. Kastanya adalah butiran yang berwarna, biji yang berwarna coklat, yang memberikan kesenangan dan hiburan. Nah, hipotesis saya ini adalah kopi. Kopi ini ternyata sudah dikenal semenjak zaman kerajaan di Nusantara ya, yang ada di dalam prasasti itu abad 9, kemudian juga di bawah candi itu abad 9 juga, kemudian ada juga di di petunjuk yang lain ya, tentang kopi, minuman kopi ini. Jadi kemungkinan memang kopi ini memang dari Nusantara. Nah, kemudian Nusantara ini dibawa oleh pedagang-pedagang Australia ke Afrika Barat, kemudian dari Afrika Barat diperdagangkan lagi ke Arab dan ke Eropa, kemudian sampai ke Amerika. Nah, Belanda itu mengembangkan lagi kultur stelsel tanam paksa untuk kopi. Sebenarnya bukan Belanda yang membawa kopi ke sini, tapi memang sebelumnya sudah ada, namun dikembangkan secara perkebunan yang masif, yang luas dengan tanam paksa. Berikutnya adalah hasil bumi yang dibusukkan dengan menjaganya, atau istilahnya difermentasi, yang dikonsumsi setelah makan siang. Hipotesis saya adalah ini tape. Tape itu adalah makanan khas Asia Tenggara. Hanya ada di Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, ya sekitar situ aja. Nah ini hasil produk-produk ini ya, diceritakan oleh Sanchez kepada Solon. Nah, Sanchez itu tidak hanya bercerita tentang masa Atlantis saja, tetapi juga pada masa Sanchez juga. Nah, produk-produk ini apakah dari Atlantis atau pada masa Sanchez ya kita tidak tahu. Nah, kemungkinan adalah pada masa Sanchez, sewaktu menjelaskan kepada Solon seperti apa sih gambaran negaranya itu. Nah, pengetahuan Sanchez adalah pengetahuan pada saat itu. Baik. Yang berikutnya adalah tentang lingkungan istana raja. Ini yang ditulis oleh Plato. Jadi kira-kira begini istana rajanya. Memiliki cincin-cincin perairan yang dipisahkan oleh daratan, lebar zona perairan dari luar ke dalam, yaitu 3, 2, dan 1 stadium. Ini kira-kira dari 595, 370, dan 185 meter. Lebar zona daratan dari luar ke dalam sekian ya. Diameter daratan pusat sekian, lebar sekian, dalamnya sekian. Kanal dari laut menuju cincin terdalam. Pelabuhan di area perairan, jembatan di atas zona-zona perairan, kanal dari laut menuju zona perairan, dinding konsentris di setiap zona perairan, dilapisi dari luar ke dalamnya adalah kuningan, timah, dan uri tabung. Sekarang telah tenggelam dan tertutup terumbu karang. Nah,
Jadi kalau saya gambar, ya, adalah seperti ini. Ini yang biru ini adalah perairan, yang hijau adalah daratan. Jadi seperti ini kira-kira Istana Raja ada di paling pusat di sini. Ya. Nah, ini adalah lingkungan Istana Rajanya. Seperti ini. Sebuah kota sebenarnya. Yang dikelilingi oleh benteng, 3 benteng ya. Dan benteng paling dalam, di tengah, sama yang luar. Jadi istana dikelilingi oleh perairan dan benteng. Perairan berfungsi sebagai pelabuhan, tenggelam dan tertutup terumbu karang. Nah, ini kalau kita pakai model triad tadi, ya, ini bisa dianggap sebagai ikon. Karena saya sudah di Laut Jawa itu ada bentukan seperti ini. Nanti akan saya jelaskan. Dan teks berikutnya, yaitu Istana Raja yang sangat megah dan rumah-rumah pejabat. Barbaric style. Kuil di atas bukit kecil tidak jauh dari titik tengah. Bangunan kuil dan istana dilapisi emas, perak, dan aurikalkum. Atap kuil dari gading. Bangunan lainnya sebagian sederhana, sebagian dihiasi batu warna merah, putih, dan hitam. Jadi di sini maknanya, petunjuk kontekstualnya adalah di daratan pusat terdapat kuil di atas bukit, istana raja yang sangat megah, rumah-rumah pejabat, dan Plato tidak pernah menuliskan bahwa bangunannya terbuat dari batu. Kemungkinan adalah dari kayu. Dan juga di sini yang disebut dengan barbaric style. Ini artinya bukan stylenya bangunan-bangunan kerajaan Eropa ya, bukan dari batu seperti bangunan-bangunan di Eropa itu, tapi mungkin adalah bangunan-bangunan kayu seperti yang kita lihat sekarang masih banyak kan istana-istana sultan raja yang dari kayu, mungkin yang bentuk adalah seperti itu. Nah, berikutnya nih, banyak mata air panas dan dingin, unggul dan diagungkan untuk kenikmatan. Banyak sumur, pemandian terpisah untuk raja, orang-orang tertentu, wanita, umum, kuda, ternak. Dijalurkan ke taman dan perairan. Ini petunjuk kontekstualnya adalah memiliki sistem petirtaan air yang panas dan dingin yang lengkap dan unggul. Nah, sistem petirtaan ini adalah khas juga di Nusantara. Setiap kerajaan di Nusantara itu memiliki sistem petirtaan yang seperti ini, kira-kira. Dan berikutnya, banyak kuil, patung, persembahan, altar, banyak taman dan tempat latihan, arena pacuan kuda, gadu-gadu jaga, dermaganya penuh dengan kapal besar, gudang angkatan laut, dan semua barang-barang yang cukup dan siap untuk digunakan. Di dalam benteng penuh sesak dengan rumah-rumah penduduk. Kanal dan pelabuhan penuh dengan kapal dan pedagang, datang dari segala penjuru. Beraneka ragam suara manusia, terus-menerus siang dan malam, riuh dan bising. Jadi lingkungan istana ini adalah lengkap, istana yang lengkap, yang maju, seperti kota, ya. Seperti kehidupan kota. Lokasinya itu, hipotesis saya adalah di Laut Jawa, kira-kira 150 km timur laut Pulau Bawean. Itu di antara Pulau Bawean dan Pulau Kalimantan, kira di tengahnya di situ. Ini adalah sebuah terumbu karang yang dinamakan dengan Gosong Gia. Setelah dilakukan pemetaan, itu bentuknya terumbu karang ini ya, saya plotkan dengan kota tadi dengan skala yang sama. Lingkaran-lingkaran ini mirip sekali diameternya ya, kira-kira ya. Ini adalah dinding yang paling dalam, dinding aurikalkum. Dan kemudian ini ada bukit kecil di sini yang kemungkinan adalah dulunya ada kuil Poseidon, ada sebuah kuil di sini. Itu. Nah, sekarang ini tertutup terumbu karang. Kita bisa bayangkan dari 11.600 tahun yang lalu ya, ini waktunya 11.600 tahun yang lalu sampai sekarang berapa tebal terumbu karang ini? Pasti sudah tebal. Gitu.
juga kedalaman di sekitarnya ini, nah, 11.600 tahun yang lalu itu ini masih berupa daratan. Nah, kemudian saya hitung berdasarkan data yang ada, 11.600 tahun yang lalu itu memang ini masih daratan dan di pinggir pantai, artinya tidak jauh berbeda dengan laut, dengan permukaan laut, karena memang ini dulunya adalah perairan, nanti mengambil airnya dari laut. Gitu ya. Nah, kalau kita lihat, kalau kita analisis dengan model triad tadi, triadic model, ini bisa dianggap sebagai ikon. Atau kalau ikon dalam arkeologi itu adalah artefak. Bisa kita bilang ini sebuah artefak. Kemudian juga tadi yang kedua adalah indeks. Indeks itu juga artefak, indeks. Bukti lain yang menunjukkan sesuatu keadaan itu juga artefak. Ya. Nah, ini kemudian saluran-saluran di dalam dataran terdiri dari saluran utama, dalamnya 100 kaki, 30 meter, lebarnya 1 stadium, intervalnya 100 stadium, dan kelilingnya sekian, ya, memulai aliran dari pegunungan. Kemudian saluran yang kedua adalah terusan, digali dari saluran utama yang satu ke yang lain. Kedua jenis saluran digunakan untuk mengangkut kayu dan hasil bumi menggunakan kapal. Yang ketiga adalah saluran irigasi, menyadap dari kedua jenis saluran, mengairi lahan di musim panas atau kemarau, lahan mendapatkan air dari hujan di musim dingin atau hujan, menghasilkan 2 kali panen dalam setahun. Ini adalah petunjuk soalnya memiliki sistem saluran yang menyerupai sistem Anjir di Kalimantan bagian selatan, berfungsi untuk transportasi dan irigasi. Jadi kalau kita lihat di Kalimantan bagian selatan, ini provinsi Kalimantan Tengah, ini Kalimantan Selatan, ya, itu ada sistem yang namanya disebut sistem Anjir. Sistem Anjir itu adalah menghubungkan saluran menghubungkan sungai-sungai yang ada ini dengan terusan-terusan. Atau inilah yang disebut dengan Anjir. Terusan ini. Ada banyak. Ya. Waktu Belanda datang, ini sudah ada. Artinya dibuat sebelum itu. Dan ini merupakan kearifan lokal dari masyarakat di sana. Kemungkinan ini adalah peninggalan Atlantis. Atau bisa kita sebut ini adalah artefaknya Atlantis. Ikon hanya Atlantis. Memang ini kemudian diperbaiki, direhabilitasi, dan juga ditambah. Ya. Tapi sebelumnya sudah ada. Saluran-saluran ini berfungsi pertama untuk pelayaran, untuk transportasi, sampai sekarang masih digunakan, termasuk terusan-terusan ini. Yang kedua adalah untuk irigasi. Jadi dari terusan-terusan ini kemudian dibuat saluran cabang lagi yang disebut dengan saluran sekunder, ya, dan saluran tersier untuk menuju ke sawah. Pada saat air pasang, ini masih dipengaruhi oleh pasang surut. Pada saat air pasang, air mengalir melalui saluran-saluran ini sampai ke sawah. Nah, kemudian kalau surut, air dari sawah dialirkan balik ke laut untuk membuang racun yang ada di sawah. Namun, setelah saya melakukan analisis, ya, ternyata sistem Anjir ini, sistem peninggalan Atlantis ini digunakan juga dan cocok juga untuk pengendalian banjir. Karena salurannya adalah terhubung. Misalnya ada banjir dari sebuah sungai, misalnya yang tengah ini ada banjir. Nah kemudian mulai dari sini sudah disebar ke sungai yang lain airnya, sehingga tidak menggenang, tidak terjadi banjir. Ya. Nah, kalau dari yang lain juga demikian, langsung disebar itu. Sehingga saluran-saluran ini adalah 2 arah, ya, bisa dari
kiri ke kanan atau kanan ke kiri, tergantung mana air yang lebih tinggi. Ini adalah sistem yang unik ya, sistem yang unik ya, belum tidak ada selain di sini. Nah, kalau Belanda itu sistemnya adalah sistem polder. Sistem polder itu air itu dikurung, itu membuat tanggul keliling, kemudian dipompa dari dalam itu namanya sistem polder, dan alirannya adalah satu arah, tidak dua arah seperti ini. Gitu. Ini bisa kita anggap sebagai artefaknya Atlantis. Yang berikutnya tentang mitologi apa yang ada di Atlantis. Mitologi ya, mitologi ini kita bisa hubungkan dengan kepercayaan, bisa hubungkan dengan spiritual mereka. Seperti apa? Ini teksnya. Ada kuil suci di atas bukit kecil tidak jauh dari titik tengah yang didedikasikan untuk Kleitos dan Poseidon. Banyak kuil, patung, persembahan, altar. Ke tempat itu orang-orang setiap tahunnya membawa hasil bumi dalam musim mereka dari ke 10 bagian. Jadi negaranya dibagi menjadi 10 sebagai persembahan masing-masing. Di dalam kuil ditempatkan patung emas dewa berdiri di sebuah kereta dengan 6 kuda bersayap, kepalanya sampai menyentuh atap kuil. Di sekelilingnya terdapat 100 dewi laut yang mengendarai lumba-lumba. Patung-patung lainnya yang didedikasikan untuk orang-orang tertentu. Ini petunjuk kontekstualnya adalah menyebut nama Poseidon di sini. Bahwa dewa mereka itu adalah dewa Poseidon. Ini adalah yang menurunkan orang-orang Atlantis. Nah, Poseidon ini bukan namanya sebenarnya, karena Solon telah menggantinya. Nama aslinya tidak tahu karena sudah ada dokumentasinya. Nah, kalau kita analisa dengan model triad tadi, ya, dengan simbol model yang ketiga yaitu simbol, yaitu dengan budaya. Poseidon ini identik dengan Varuna, sangat identik dengan Varuna. Dewa laut semuanya. Dewa laut, kemudian kendaraannya juga kendaraan mitologis. Kalau Poseidon itu adalah kendaraannya bagian depan itu muka itu bisa macam-macam, muka binatang ya, bisa naga, bisa singa, bisa binatang-binatang yang lain, gajah, harimau. Belakangnya biasanya adalah ekor binatang-binatang berekor seperti naga, ikan, atau bahkan juga ekor binatang-binatang seperti babi juga ada. Ya. Itu yang disebut dengan makara. Kalau ini Varuna ya di Nusantara. Tapi kalau di Yunani, Poseidon itu menaiki mitologi juga yang terdiri dari 2 bagian juga. Kepalanya umumnya adalah kuda, walaupun tidak semuanya kuda. Dan belakangnya itu seperti ekor ikan atau naga ya, tapi bersisik gitu ya. Kadang-kadang memiliki sirip gitu. Jadi sangat identik. Ya. Ada juga pemujaan Dewi Laut, ya, seperti kita ya. Ada pemujaan Nyai Roro Kidul. Kalau di Pantura itu ada apa namanya seperti itu. Kuil suci di atas bukit menyerupai punden berundak. Nah ini yang menarik juga. Ada kuil di atas bukit. Nah, ini untuk mencapai kuil ini pasti ada undakan ya di sampingnya ini. Nah, ini kan namanya adalah prototip dari punden berundak. Ya. Nah, punden berundak ini adalah satu ciri khas kebudayaan Nusantara. Banyak terdapat ya, di Jawa terutama, ada juga di Sumatera, bahkan sampai ke Lombok. Mungkin juga ada di Kalimantan, mungkin sudah rusak sekarang. Gunung Padang itu juga kemudian berundak, ya. Gunung Padang, usianya sudah lama sekali. Dan juga konsep yang, ya.
Ini konsep yang ini adalah konsep ketuhanan, kepercayaan adanya satu Tuhan yang disebut dengan Hyang. Ini ada di Jawa, Sunda, Bali, Dayak, Bugis, Toraja, Batak, Ajam, Nias, dan lain-lain ya. Semua menyebutnya dengan Hyang. Ya. Kalau di Jawa itu ada Sang Hyang Guru, Sang Hyang Widi, ya. Di Bali itu Sang Hyang Widiwasa, ya. Di Sunda juga ada ya, saya lupa namanya ya. Bahkan nama-nama pun banyak ya, Parahyangan, ya. Gunung Hyang, ya. Itu nama-nama tempat. Ya. Gunung Padang pun berasal dari situ. Padang itu adalah pada Hyang, artinya tempat bersemayamnya Hyang. Bersemayamnya dewa tertinggi. Pada Hyang menjadi Padang, Gunung Padang. Dan berikutnya, raja memburu banteng tanpa senjata dengan tongkat dan jerat. Banteng dibawa mendekati sebuah tiang, memotong tenggorokannya dari atas sehingga darahnya jatuh pada sebuah prasasti suci. Pada tiang tertulis hukum dan sumpah tentang permohonan kutukan berat bagi yang melanggar. Kemudian membakar potongan kaki-kaki banteng, menuangkan minuman pada darah yang membeku, sisa korban dimasukkan dalam api. Nah, ini banteng ini mungkin juga sebuah kata Yunani yang ada di Yunani, kemungkinan adalah kerbau yang dimaksud. Karena di Yunani tidak ada kerbau, tidak ada kata kerbau itu tidak ada. Nah, pendeta Mesir, Johnsis menceritakannya ya, kerbau mungkin ya, tapi Solon tidak tahu apa itu kerbau, dijelaskan. Oh ternyata mirip banteng. Nah, ditulislah banteng. Nah, korban kerbau ini banyak sekali ya di Asia Tenggara, bahkan sampai Asia Tengah. Dan prosesnya juga mirip dengan yang di Atlantis ini. Jadi kalau dulu dan masih ada juga yang kerbaunya itu harus ditangkap di hutan ya, gitu ya. Seperti di Atlantis. Kalau sekarang biasanya sudah kerbau yang peliharaan. Kemudian kerbau itu diikat di sebuah tiang, kemudian dipotong tenggorokannya. Ini ada banyak di Indonesia, ya. Antara lain adalah tiwa. Tiwa itu ada di Dayak, ya. Masyarakat Dayak. Kemudian Mantunu itu Toraja. Dan juga Batak ya, ada yang namanya Mangalahat Urbu. Ini juga korban kerbau. Dan masih banyak lagi. Sampai ke Timur juga ada. Ya. Ini presentasi saya, sebenarnya masih banyak sekali, namun saya cukupkan sekian dulu. Kalau ingin baca lebih banyak lagi, ya, bisa di website saya, ya, atlantisjawasi.com. Ya. Semua update akan saya tulis di sini. Ada hal baru akan saya tulis di sini. Atau melalui channel YouTube saya, Atlantis in the Jawasi. Itu. Atau di Facebook saya. Ya. Saya sering update hal baru di Facebook atau di grup-grup di Facebook. Ini kira-kira paparan saya untuk kali ini. Selanjutnya, gimana? Terserah, mau langsung tanya jawab, silakan. Siap. Mantap kali, Prof. Penjelasannya, Prof. Kita ke ruang inilah ya. Minum-minum dulu lah, kawan-kawan. Kalau apa, ya. Itu biar tenggorokannya agak basah dulu. Kita biar pertanyaan itu lancar jaya. Oke, Dok, Prof ya, kita bisa lah apa ya, tanya jawab lagi ya, Prof. Ya, silakan. Kalau gitu aku pertama dulu lah, Prof. Sebelum nanti diborong teman-teman. Tentang ini, Prof. Aku mau nambahin tentang itu kerbau tadi. Itu memang kami di Batak sendiri sampai hari ini memang masih ada yang namanya ritual Mangalahat Urbu. Ya. Dan itu ada tiang khususnya, itu namanya borotan namanya. Borotan. Itu diikat borotan namanya. Itu diikat ke situ. Namun demikian itu pisaunya harus benar-benar
benar-benar tajam pedangnya itu, Prof. Ya. Di mana itu sekali tebas itu wajib mati gitu. Nah, itu namanya aku lupa nama pelakunya itu apa, namanya aku lupa, tapi itu ada orang khususnya. Dan itu akan kerbau itu sebelum ditebas, itu diputarin dulu, Prof. Diputarin dulu sampai dengan genderang, bangbung, 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 bangbung. Lalu semua orang yang kumpul di situ akan ngomong. Dibilang begini, ulang tarpogu katanya. Maksudnya, jangan terempedu. Wah, diputarin lagi, unang terpusu. Pusu itu hati artinya, jangan sampai menembus hati gitu. Jadi masyarakat itu mengingatkan dukun itu biar jangan salah nebas. Nah, itu ada organ-organ tubuh kerbau itu jangan sempat ada yang terluka lah, kecuali memang kepalanya itu gitu. Karena kalau katanya tuh kalau salah satu organ itu yang salah tusuk itu ya rasanya pun nanti ketika dimakan ya nggak enak. Soalnya darahnya di dalam numpuk gitu. Mungkin itu dari segi anatominya mungkin seperti itu ya. Dan darahnya itu akan ditampung sedemikian rupa dan akan mungkin zaman dulu dipersembahkan juga, saya nggak paham sampai ke situ ya. Namun orang Batak entah kapan akhirnya mencampurkan daging dengan darah. Jadi kita itu makan daging dengan darah gitu. Yang kita bilang itu sasang. Nah, kalau makan daging itu pakai darah itu akan lebih komplit lagi rasanya, Prof. Gitu. Nah, itu sampai hari ini memang ada. Dan di naskah Batak juga ada tertulis tentang istana raja itu yang terbuat dari logam-logam memang, Prof. Itu kalau aku terjemahkan bahasa Indonesianya, dindingnya terbuat dari tembaga, pagarnya terbuat dari besi padat, katanya begitu. Yang mana gongnya itu sekali pukul itu akan terdengar sampai 8 penjuru mata angin, nggak tahu berapa radiusnya gitu. Hanya saja bisa keliling 8 penjuru mata angin. Tandanya kalau di kerajaan itu ada Sawan Agung lah, kurang lebih kayak gitulah bahasa Jawanya gitu. Menarik, Dok. Ini ada kemiripannya dengan di Batak yang berapa kali aku baca naskah-naskah tua Batak, Dok. Prof. Ya, kemiripan budaya ya berarti kan? Iya, ada kemiripan budaya, Prof. Dan budaya, aku ini tentang kopi, Prof. Itu kan sepintas aku baca kan kopi kan berasal dari Afrika nih, dari Keva katanya gitu kan. Ya. Dan kita hampir nggak menemukan kan kalau memang itu di peninggalan itu dari Atlantis di sini kan. Kita nggak memiliki akar nama kopi di Indonesia kan, Prof. Apakah sampai irisan terkecil pun ikut musnah di zaman Atlantis itu, Prof? Itu gimana kira-kira, Prof? Jadi ini ya, saya tulis juga di beberapa di website juga ada ya. Kalau di dunia ya, kalau kita cari di website ya, sejarah kopi misalnya, itu hampir sama semua berasal dari Ethiopia. Ya, kopi itu berasal dari Ethiopia. Tapi itu tidak diakui secara ilmiah karena hanya berupa dongeng. Dan dongeng itu baru ada pada abad ke-16. Ya, abad ke-16 ya. Nah, saya tadinya juga begitu. Ini ada satu yang ganjel ya untuk teori saya ini tentang kopi. Tapi kemudian saya baca-baca, saya cari masukan-masukan dari orang ya. Ternyata ya, di prasasti, ada prasasti di Surabaya, tapi itu adalah sebuah kutipan atau tinulatnya prasasti asli yang ada di Jawa Tengah mungkin ya, yang dikeluarkan oleh kerajaannya masih waktu di Jawa Tengah. Tertulis di situ bahwa biji kopi atau ditulis wiji kawa. Biji kawa itu merupakan salah satu upeti ya, untuk raja. Artinya bahwa waktu itu kopi juga dibudidayakan di sini. Kemudian yang pada abad ke-9 awal itu ya, abad ke-9 awal juga tahun 800 sekian ya, itu di Candi Plausan. Di bawahnya itu kan ada yang namanya pripeh. Pripeh itu adalah kotak batu ya, batu yang dilubang-lubangi gitu untuk mengisi
barang apa saja yang dianggap waktu itu sangat diagungkan gitu ya. Artinya menjadi andalan utama barang-barang di situ ya. Kadang ada emas, ada perak ya. Dan termasuk juga produk-produk pertanian. Nah, salah satunya adalah kopi itu. Ada di situ. Abad 8 ya, awal abad 9 800-an sekian awal ya, 9 awal gitu ya. Artinya sebelum itu juga masyarakat di situ sudah membudidayakan kopi sebagai komoditi sehari-harinya itu. Kemudian naskah-naskah yang berikutnya juga banyak menyebutkan yang namanya kawa atau biji kawa ya. Termasuk di Sumatera juga ya namanya masih kawa. Di Sumatera ada beberapa ya, antara lain di Sumatera Barat, kemudian di Kerinci, di mana di Jambi ya, itu juga menyebutnya kawa. Bukan kopi tapi kawa. Alat kawe. Kawa. Kawe, Prof. Kalau di ini di apa namanya lahat itu salah Ya, satu ya, produksi. mungkin ya, Ya, itu namanya kawe karena saya kebetulan dari Palembang. Itu ya. kawe nyebutnya. Iya, mungkin variannya ya. Nah, kemungkinan itu dibawa oleh orang, kalau tidak orang Nusantara, ya oleh orang Arab. Ya. Orang di bahasa Arab kan kahwa ya, pakai Q. Kahwa, ya. Kahwa, ya. Kemungkinan juga orang, kalau saya malah orang Nusantara yang pergi ke sana ke Eropa, mana Afrika Barat ya. Karena orang Nusantara itu sudah terdeteksi sampai ke Afrika Barat ribuan tahun yang lalu ya. Sudah banyak deteksinya gitu ya. Tercatat juga dalam apa namanya naskah-naskah kuno ya, bahwa pada zaman apa sebelum Singosari itu apa ya, itu mereka kerajaan itu sudah menggunakan tenaga kerja dari Zanzibar misalnya atau Afrika Timur situ ya, itu ya ada tercatat di situ tenaga kerjanya dari sana, artinya perdagangan sudah sampai ke sana gitu. Kemungkinan dibawa kopi itu ke sana. Nah, ada juga yang ke Ethiopia. Nah, dari Ethiopia itu kemudian dibawalah ke Arab. Ya, kemungkinan seperti itu, bukan. Tapi mungkin juga kemudian karena orang Arab tahu tentang manfaat biji itu dan dia jual dengan harga mahal, mereka datang langsung ke Nusantara untuk mencari kawa tadi. Jadilah kawa. Nah, kemudian kawa ini ya dalam bahasa Turki menjadi kahvi ya, jadi kahvi, dan orang Inggris ya menyebutnya kahvi, kita menyebutnya kopi. Jadi bahasa aslinya udah hilang ya. Sekarang kita ngikutin orang Inggris kopi gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi di Jawa jadi berupa ngopeni ya, dari kopi ya. Merah di kopeni itu ya nggak dikasih kopi. Ya, diplesetkan ya. Padahal aslinya adalah kawa. Itu bahasa mungkin bahasa Jawa kuno atau apalah gitu ya, kawa itu gitu. Iya, benar. Ada lagi teman-teman yang lain mau bertanya? Mungkin diatur ya, 3 pertanyaan dulu gitu ya. Ya. Tidak, siapa yang mau raise hand atau bagaimana, silakan. Yuk, tanya yuk. 2 pertanyaan lagi. Ini udah ambil tadi 1, ada lagi 2 lagi nih tersisa nih. Oh ya kawan-kawan, nanti ada door prize. Kita nanti bagi-bagi dupa untuk 2 orang pemenang. Dupa Kemenyan. Asli. Izin tanya. Oh, Pak Subo, silakan Pak. Nah, ini ketemu lagi kawan saya ini. Silakan Pak Subo. Baik. Terima kasih. Terima kasih Bang Bray dan teman-teman yang lain, selamat malam. Itu salam kehormatan Pak. Iya, salam dari pendekar ujung timur. Gimana itu Bang? Iya, hari ini saya sangat terkesan dengan presentasinya Pak Dhani, apalagi memunculkan linguistik ya, dan linguistiknya diberi warna yang berbeda dengan
dengan yang lain dan ditambahkan juga dengan filsafat gitu. Kemudian tadi menyinggung ada pers, ada sausur dan seterusnya. Cuma sayangnya kok saya masih merasa lapar ya kalau semiotika hanya sampai hanya pada triadiknya pers atau sausur dengan ikon indeks simbol. Kenapa ya Pak Dhani tidak kok masih menyimpan Roland Barthes gitu ya? Kok tidak disampaikan malam ini? Gitu. Kan akan menjadi terutama saya akan semakin kenyang ketika membaca Atlantis itu dengan pendekatan semiotika dengan hadirnya Roland Barthes di sana. Karena tadi teks yang disampaikan itu sejatinya tumpang tindih dengan makna konotasi yang disondengkan oleh Roland Barthes. Sementara penjelasan kontekstual itu sejatinya kalau perspektifnya Roland Barthes dan juga kaitannya dengan semiotika, kalau kalimat itu akan titik gitu loh Pak Dhani. Nah ini yang panjenengan tampilkan kan penjelasan kontekstual ini kan sebenarnya hanya framing saja, tapi maknanya belum disebutkan gitu. Ini saya jadi penasaran apa ya, padahal di situ disebutnya ada kopi, penjelasan panjang lebar yang menyenangkan, warnanya hijau, tapi kalau nanti sudah matang jadi merah dan seterusnya. Kemudian penjelasan kontekstualnya adalah kopi. Padahal kalau pakai perspektifnya Roland Barthes itu kan konotasi. Kemudian kopi itu sendiri mitosnya bagaimana? Kopi sendiri yang tadi dibahas juga oleh Bang Bray tadi, ideologinya bagaimana? Karena yang dibicarakan Pak Dhani itu adalah membicarakan hari ini. Tetapi tanda-tanda yang dieksploitasi menggunakan konteks Atlantis. Nah, saya jadi, gemes ini Pak Dhani kok masih menyimpan ya apa untuk presentasi berikutnya gitu ya. Betul Pak, betul. Biasanya gitu supaya karena rasanya ketika sudah ada kata semiotika itu adalah interpretasi tanda yang memiliki interaksi dengan lingkungan dan segala macam, rasanya nggak orgasmus Pak kalau hanya pakai sausur sama pers gitu kan ya, hanya tanda penanda kemudian ikon indeks simbol. Padahal di situ tadi menyebutkan ada mitologi, berarti itu kan perspektif jenengan secara tidak langsung sudah menghadirkan auranya Roland Barthes pada sisi mitos gitu kan ya. Nah, dan Atlantis itu sekarang sudah mitos. Atlantis sudah pada tahapan mitos, tapi penjenengan Pak Dhani masih membahasnya pada sisi simbolnya saja. Kemudian yang berikutnya saya juga tertarik tadi mengatakan bahwa yang dihadirkan tadi adalah gambaran dari Atlantis yang tenggelam itu adalah ikon. Nah, itu ketika melihatnya sekarang karena lewat presentasinya Pak Dhani. Tapi kalau penyelam yang masuk langsung nggak ikon itu. Karena dia melihat objeknya langsung, melihat tandanya langsung. Tapi ketika objek itu direpresentasikan menggunakan media apapun, bahkan diucapkan oleh orang, ada parafrase dan seterusnya, memang itu ikon. Pak, tambah Pak dong, jangan hanya ini Pak, jangan hanya sampai kedua itu. Anda egois banget nih, ini sudah mutu-mutu pengen gitu loh. Ya, ini kan Pak ya karena ini gitu, Pak. Terima kasih Pak. Ya, Pak. Mohon maaf Pak, karena saya merasa belum puas ini Pak dengan penjelasan Anda Pak. Sudah nyinggung-nyinggung mitos, sudah nyinggung-nyinggung simbol, tapi kenapa Roland Barthes-nya nggak dimunculkan? Dia kalau nanti bangkit dari kuburnya bahaya Pak. Ikut tayangan di acara ini Pak. Mau diajak ngopi itu nanti Roland Barthes. Terima kasih Pak. Ya Pak, ya. Saya mengerti Pak. Pasti kalau kayak Pak Subo ini akan mengejar ke situ ya. Tapi yang lain ya, nanti saya takut terlalu berat Pak. Terlalu berat malah nanti bukannya dor tapi malah kempes Pak. Itu Pak pertama ya. Jadi mungkin ya nanti kalau ada yang lain ya, saya tambahkan lagi itu ya.
Ya, kebetulan Seperti Pak itu. Prof udah kita borong kok, Pak. Saya belum sampaikan, terlalu berat Pak, terlalu banyak dan mungkin orang malah nggak paham gitu Pak. Yang kedua tadi ya betul ya, saya setuju bahwa kalau itu orang menyelam ya itu bukan ikon lagi. Ya, kalau yang foto tadi itu ya ikon gitu Pak. Ya, kalau orang bilang memang ya, tadi sebutkan kan artefak ya, artefak itu kan kalau fotonya itu ikon, tapi barangnya sendiri kan memang objeknya itu gitu Pak. Gitu, kira-kira Pak. Ada lagi Pak? Yuk, ini pertanyaan Bang Tinar tadi mau dituntaskan nggak? Atau dituntaskan di sesi berikutnya, Prof? Pertanyaan yang mana? Yang Pak Tinar tadi itu, tentang Pak Subo ya. Enggak masalahnya itu gitu. Boleh juga sih, ya. Tapi mungkin hanya orang-orang tertentu aja yang ngerti gitu. Kalau istilah anak sekarang, presentasinya Pak Dani itu jadi baper Pak, karena belum selesai Pak, masih koma-koma semua. Koma-koma, iya Pak. Iya, Ya, harusnya kalau semiotika harus masuk ke makna Pak, nggak hanya dilempar ke tanda saja. Tadi kan teks, teks, kemudian sudah nyinggung-nyinggung, ini mana nih makna konotasi yang hasil interpretasi dari Pak Dani nih, kemudian makna mitosnya apa? Karena Roland Barthes sudah hadir ini auranya, cuma tidak disebut gitu loh. Ya sudah Pak, untuk minggu depan aja Pak, biar ada pertanyaan Pak. Iya, cerita Pak. lagi. Mas Sumbo, makasih. Gimana Prof? Mau dituntaskan nih bahasanya Mas Sumbo atau di sesi berikutnya dituntaskan, Prof? Nah, enggak, ini banyak nanti satu-satu lagi. Banyak. Oh iya, waktunya iya, nggak cukup. Berarti nggak usah baper ya, nggak usah ini ya, apa ya? Ditahan dulu lah orgasmenya ya. Biar ini jadi sebuah kayak sinetron lah, biar bersambung gitu. Oh iya, kayak sinetron ya, keren kali profesor kita ini ya. Yuk kawan-kawan, ada satu lagi pertanyaan, ada 3 nih stok pertanyaan, udah 2 nih, satu lagi yuk. Aku naik lah Prof, kalau belum ada temen. Tadi tinjauan Prof kan dari Plato kan, itunya acuannya untuk menjadi Atlantis itu dari Plato lah gitu ya, sumbernya dari Plato. Gitu. Tentu Profesor untuk menyimpulkan Atlantis itu ada di Indonesia kan, Prof kan nggak mesti dari Plato aja sumber primernya ya Prof. Apa ada nggak sumber-sumber naskah tua itu yang dari Indonesia sendiri kira-kira yang menggambarkan yang mirip dengan Plato, Prof? Adalah pasti ya, dengan yang tersisa di Batak tadi ya. Kalau kita temanya ya atau fokusnya itu Atlantis ya, itu cuma dari Plato, tidak ada yang lain, sumber yang lain ya. Hanya ada itu ya, dan itu juga penelitian saya judulnya kan juga Atlantis gitu ya. Tetapi yang Mesir ada, di Persia ada, kemudian juga di India apalagi ya, itu ya. Ada yang mirip seperti itu ada. Seperti misalnya Kumarikan dalamlah itu India ya. Kemudian juga Kamdes itu di Persia. Ada juga Nasser itu di Mesir ya. Ceritanya hampir sama dengan Atlantis, tapi kan mereka tidak menyebutnya Atlantis gitu. Nah, kalau di dalam buku saya itu sebagai pendukung gitu. Pendukung ya, Prof ya, bukan menjadi ya. Sumber utama gitu kira-kira ya. Ya, pendukung bahwa ada sumber lain ya, yang memperkuat adanya Atlantis itu ada di Indonesia gitu.
Sebelum kita ini Prof, ini ada ini Prof, kita kasih door prize dulu lah untuk teman-teman yang hadir nih. Kebetulan kita dikasih ini sama ada teman apa dari produk Pahai namanya. Beliau itu produksi dupa itu dari Kemenyan asli Nusantara tanpa tanpa kimia katanya gitu. Nah, iya. aku juga belum merasakan nih, biar dirasakan kawan-kawan lah. Ini aku minta lah Kang Itu Irfan bagus, Bang. atau siapa yang ngasih pertanyaan lah Bang, satu pertanyaan untuk teman-teman biar dapat door prize malam ini, biar ngerasakan Kemenyan itu bagaimana sebenarnya. Kemenyan Batak ini. Ada pertanyaan apa Kang Irfan? Kasih pertanyaan door prize Kang. Mana nih Kang Irfan nih? Apa Bang Martin aja nih yang ngasih pertanyaan? Barusan ada kok bilang. Ada kok di sini, tapi mungkin lagi ada tamu kayaknya. Halo Kang Irfan, halo. Ada tuh. Bang Martin, halo. Ada Kang Irfan. Tapi kok nggak ini ya? Nggak ngerespon. Aku tak tanya aja, Bang Dori. Oh. Silakan. Jadi kalau tanya nanti jadi pertanyaan nanti. Oh gitu biasa. Iya, maksudnya biar kita hemat waktu lah. Waktu kita nggak banyak lagi, 30 menit lagi nih. Ini kan masih ada lagi sesinya Pak Prof nih. Ya udahlah, langsung aja Prof. Daripada kita ini. Masih ada yang mau dipresentasikan lagi Prof. Silakan Prof. Saudara cukup kita diskusi aja. Kalau ada yang tanya jawab, ingin bertanya itu silakan. Oh siap. Berarti kita tampung lagi pertanyaan ini Prof. Ya. Oke, kalau gitu. Monggo Gus. Yuk. Itu tadi di awal-awal ada Dropida sama Gritias. Mengapa tidak tercatat? Apa ada manuskrip Gritias 2 menyebutkan dari siapa pencerita awal? Tadi kan tanda tanya itu. Oh ya, itu ya. Yeah. Ya. Baik, langsung saya jawab ya. Itu semua adalah yang ada di tulisannya Plato. Ceritanya seperti itu. Bahwa Dropidas itu adalah kakek atau yang keberapanya Kritias ya. Kritias itu tokoh di dalam dialognya Plato. Nah, ceritanya seperti itu. Jadi Dropidas itu adalah sahabat dekatnya Solon. Gitu. Namun ya secara sejarah, ilmu sejarah ya dicari-cari nggak ada itu nama orang itu gitu. Dan juga Dropidas juga bukan tokoh penting memang sih, karena hanya sahabatnya Solon ya, bukan tokoh penting, mungkin juga tidak tercatat gitu. Iya. Sama terkait itu loh, tambang-tambang. Apa hanya untuk dibuat hiasan-hiasan kuil atau ada yang lain untuk bermasyarakat metalurginya? Ya. Yang disebutkan, yang ditulis oleh Plato ya itu aja gitu ya. Pastinya sih dipakai juga, pastinya ya. Itu cuma tidak ditulis saja karena Plato hanya menggambarkan secara general ya. Mungkin lebih ke istananya atau mungkin juga secara kegiatannya gitu ya, kegiatan penambangannya gitu, tapi tidak sampai detail ke masyarakat karena tidak ada saya cari ya di tulisan itu tentang gambaran masyarakatnya ya, hanya sedikit lah. Sama terakhir. Ya. Waktu di konsep yang itu tadi, itu konsepnya monoteis atau gimana, Prof? Monoteis. Monoteis ya. Sudah monoteis saat itu ya? Ya, monoteis ya. Monoteis ya, seperti konsep yang kita sekarang ini kan memang monoteis semua kan, di seluruh Nusantara itu monoteis semua. Nggak ada yang politeis. Ya. Ya, Bali itu kan juga monoteis gitu. Ya, Bang Dori. Oke, kita masukkan dulu door prize sekali. Aku ada pertanyaan nih. Tapi aku matikan kameraku dulu, biar enak bacanya.
Eh, siapa nama tokoh Yunani yang menceritakan tentang Atlantis sebelum Plato? Wah, ini dia agak menguras energi pemikiran nih. Bagi yang nggak ngikuti dari awal tapi. Langsung dapat dupa nanti. Kirim malam ini, kalau nggak malam ini ya besok lah. Yuk, siapa yuk sebelum Plato siapa itu yang mencetuskan tentang Atlantis? Wah, langsung open mic lah, bicara lah. Siapa? Itu Resen pertama siapa yang paling duluan resen gitu? Frans Elia tuh. Open mic kalau ini nggak sah kalau diketik. Namanya kita interaksi kok. Yuk, sebelum Plato siapa yuk? Wisnu tadi tuh nanya itu semoga dapat dupa katanya. Tanyalah, jawablah Wis. Aku nggak tahu bang, aku nggak ngikutin dari awal. Ikutin dari awal. Iya. Ya udah, aku kasih lagi satu lagi pertanyaan. Dropidas bukan Dropidas. Hah? Dropidas. Dropida? Dropidas. Enggak lah. Solon. Solon orang Mesir bukan? Iya kan itu yang mencetuskan pertama kali. Soalnya bukan Mesir, kalau itu Yunani. Yang Mesir namanya Sonces. Prancis itu Mesir. Ya udah, satu pertanyaan lagi. Yang gampang-gampang pun yuk. Binatang apa yang dijadikan oleh Prof. Dani sebagai petunjuk kontekstual bahwa Atlantis itu berada di Indonesia? Kerbau. Oke. Salah masih. Apa ayo? Yang ada itunya loh. Selain kerbau apa tadi? Kriteas. Pokoknya Fran nggak bisa, nggak sah kalau nggak pakai mic kau Fran. Pakai mic lah kau. Tapi nggak apa-apa lah. Menang kau Frans. Oke Frans. Thank you Frans. Langsung tulis alamatmu, Fran. Alamatmu langsung tulis di situ ya sama nomor handphone. Ya. Tapi ini Kemenyan ini ya, hati-hati dengan aromanya, bisa langsung melayang ke Atlantis malam ini juga. Tapi nggak apa-apa ya. Kenikmatan itu, ekstase itu. Alamatmu ya, Fran ya, sama nomor handphone. Sip, mantap. Ya udah, sebelum satu lagi pertanyaan, sebelum satu lagi door prize-nya, yuk. Bang Alpada, ini paling banyak data sebenarnya tentang Atlantis ini. Selagi ada Prof ini, kalau nggak samsakan aja sama Prof. Link-nya error pula katanya. Banyak kali. Nanya Bang, apa? Nggak bertanya sama Prof dulu. Iya. Kalau pertanyaan saya sih sama yang dulu pernah saya tanya. Jadi kan karena Atlantis itu kan fenomenal di zamannya. Dan dampaknya itu kan nggak cuman di Pulau Bawen aja lah, kalau memang di Pulau Bawen ya. Nah, tapi pasti kan dia punya dampak kebudayaan secara regional, at least ya, karena kisahnya pun sampai ke Mesir, sampai ke India, sampai ke mana Yunani, ya, ke belahan dunia lain lah. Artinya juga kan dia secara budaya tuh dikenal di mana-mana. Nah, mestinya ada dong jejak-jejak lokalnya di sini gitu. Nah, paling enggak apa sih mungkin
kalau masih bisa ditelusuri benang merahnya dengan kerajaan yang ada di sini. Nyambungnya tuh lewat mana? Keputus tiba-tiba seolah-olah nggak ada sambungannya gitu. Jadi seolah-olah ya Atlantis masih sesuatu yang belum membumi gitu. Nah, kalau itu bisa nyambung dengan jejak kerajaan yang ada di sini, ya itu benang merahnya bisa disambungin. Karena bukannya tidak mungkin, karena ya itu dia punya dampak regional secara kebudayaan. Nah, benang merahnya gimana tuh sampai ke kerajaan yang ada di situ. Itu aja sih. Kalau budaya ya, yang wajib kita lihat ya tadi, misalnya perubahan kerbau, konsep yang, terus apa lagi tadi, bondan berunda ya, itu kan masih bisa kita lihat ya di sini ya. Kemudian tradisi maritim, mungkin juga kita tidak langsung juga pertanian dan sebagainya. Tapi kalau mengenai kerajaan ya, karena setelah Atlantis hancur, ya, mungkin peradabannya juga sebagian besar sudah terhapus. Hancur karena tsunami, kemungkinan karena tsunami ya, sehingga hancur. Nah, hampir semua yang hidup di pinggir pantai atau di muara sungai itu yang memiliki budaya tinggi hancur. Dan itu udah nggak ada gitu. Orangnya pada hilang dan yang ada, yang tinggal itu yang ada di bukit-bukit, di gunung-gunung ya, di atas dataran tinggi yang relatif peradabannya lebih rendah, gitu. Sehingga tidak melanjutkan Atlantis. Gitu. Kerajaan kan baru ada yang tercatat ya dalam sejarah itu baru tertua di Kutai itu kan, di Kalimantan itu. Kalau bicara kerajaan ya bedanya terlalu jauh lah gitu ya. Gitu. Ya maksudnya karena dia punya dampak regional dan kemudian mestinya sih kebudayaan yang ada di pegunungan pada waktu itu atau yang sekarang bisa dibilang ya pulau-pulau yang masih eksis sekarang lah di Jawa gitu kan, masa iya nggak ada peninggalannya di Pulau Jawa karena itu sangat dekat dan dia punya wilayah yang nggak kecil juga, nggak cuma sebatas satu pulau karena dia punya dampak regional itu yang saya tadi jadi concern saya gitu. Nah mestinya sih ya mungkin cuma masalah waktu aja nih untuk bisa nemu jejaknya, nggak cuma yang di paparan Sunda yang di bawah laut, tetapi juga yang ada di Pulau Jawa. Karena ini jadi teori baru lagi kalau umpamanya dia tidak berdampak secara regional. Maksudnya kebudayaan di Jawa dalam tanda kutip tidak masuk dalam wilayah kebudayaan Atlantis pada waktu itu. Sehingga diteorikan teori baru ya lebih rendah daripada peradaban yang sudah tenggelam di bawah laut sekarang ini. Kalau wilayahnya, kalau wilayahnya kan masuk, artinya Sundaland kan, itu kan dalam Sundaland ya. Disebutkan di Plato bahwa rumah luasnya yang disebutkan itu adalah Sundaland gitu. Jawa itu masuk gitu. Dan juga mestinya ada apa secara budaya ya peninggalan itu ya. Cuma kan karena istilahnya budaya itu kan harus benar-benar bisa menghubungkan ya antara budaya Atlantis dengan budaya Jawa sekarang ya. Itu kan memang harus sesuatu yang tidak mudah. Penelitiannya juga harus banyak dan juga perlu apa namanya bukti-bukti ya, bukti-bukti yang sampai sekarang kan memang belum sampai ke situ lah. Ya. Mudah-mudahan sih nanti ke depan juga ada juga, harusnya ya. Gitu. Kalau yang itu Prof, yang sudah menghubungkan temuan di Gunung Padang itu dengan peradaban Atlantis bagaimana? Karena secara pengukuran carbon dating itu kan kalau yang dari timnya Andi Arief itu kan bahwa yang di lapisan bawah dari lapisan bawah Gunung Padang itu bisa sampai 25.000 tahun yang lalu umurnya. Jadi semakin bawah semakin tua kan katanya gitu. Yang di atas itu bisa kisarannya 8.000 tahun, tapi yang paling bawah bisa sampai 25.000 tahun. Nah itu kan secara timeline itu beririsan dengan masa Drias Muda.
Itu juga masa-masa mulai turunnya Atlantis lah. Kita juga nggak tahu Atlantis pertama itu berdirinya kapan, tapi kita deteksinya kan yang mulai masa-masa turunnya itu. Ya. Itu apakah apa misi lainnya sehingga Gunung Padang belum secara bisa terang-terangan, itulah salah satu bagian dari budaya Atlantis pada ayat itu. Nah, sehingga itu bisa menjadi salah satu clue, karena itu masih kelihatan ya, dan secara kurun waktu itu masih berinteraksi lah dengan kerajaan-kerajaan lokal kita mungkin dulu yang catatannya memang sejauh ini masih yang secara resmi Kutai Kartanegara, padahal kan banyak cerita-cerita sebelumnya seperti Salaka-Negara dan sebagainya, atau bahkan ada temuan artefak arkeologi di Pasirian Lumajang yang umurnya 500 tahun sebelum Masehi. Itu memang artefaknya ada di Amerika sana. Nah, ya itu kalau Gunung Padang itu bisa secara resmi ya masuk ke dalam bagian dari kebudayaan Atlantis, atau mungkin Profesor nunggu data apa lagi dari Gunung Padang sehingga itu merupakan bagian dari arkeologi Atlantis. Kalau Gunung Padang ya itu masalahnya bukan itu kan, masalahnya kan untuk pengakuannya ya, pengakuan secara luas oleh para ilmuwan itu ya, itu masalahnya kan di situ Gunung Padang itu. Nah kalau itu memang diakui ya, itu memang sejalan ya dengan peradaban Atlantis waktunya ya. Ada beberapa lapis kan, yang paling dalam itu justru itu masih primitif karena bukan batu-batu yang panjang itu, tapi masih batu-batu bulat ya, itu di 25.000 tahun. Tapi yang sudah bentuk piramida ya, dalam susunan-susunan batu panjang itu ada di lapisan kedua dari bawah, itu kan sekitar 12.000 kalau nggak salah ya. Itu kan memang mendekati dengan masa Atlantis gitu ya. Jadi memang ada hubungannya ya. Dan itu juga salah satu bukti bahwa waktu itu sudah ada teknologi seperti itu ya, batu-batu seperti itu untuk menyusun batu-batu atau juga dengan fungsi sebagai punden ya, itu kan juga ada di dalam Atlantis juga ya. Itu. Jadi masalahnya bukan di kalau hubungannya ya, kalau saya yakin itu ada hubungan, memang satu masa gitu loh. Kan memang di situ tidak ada prasasti, tidak ada tulisan. Nah, pengertian sejarah ya, yang dimaksud dengan sejarah itu adalah mulai dari ada tulisan, itu yang diakui sebagai sejarah. Kalau sebelum ada tulisan namanya prasejarah. Nah, kan memang tulisan yang ada di sini di Indonesia itu tertua ya di Kutai itu abad keempat. Mulailah namanya sejarah. Nah, sebelumnya yang bukan tulisan tidak bisa dibaca, artinya tidak punya makna tadi ya yang disebutkan tadi ya, itu ya belum dianggap sebagai sejarah, tapi masih prasejarah. Gitu. Walaupun ada artefak ya, tapi tidak ada tulisan, itu masuk ke dalam prasejarah.